Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama The Defects? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 5 ya. Ah-yeon segera dibawa ke pabrik terbengkalai dan dimasukin ke dalam tong yang sudah diisi oleh semen. Ah-yeon berteriak karena kelakuan biadab ibunya itu. Tapi Se-hee tidak peduli dengan kemanusiaan, meskipun Ah-yeon adalah anak kandungnya sendiri. Sementara itu, Kim dibawa pergi oleh keempat anak lainnya. Kim tentu bingung dengan situasi ini. Si-woo mencoba menenangkan Kim. Kemudian Suk-soo menjelaskan dengan cepat tentang Ah-yeon yang sedang disandra oleh Se-hee dan bagaimana Se-hee akan menghabisi Ah-yeon. Tentu saja, Kim tidak percaya dengan perkataan Suk-soo. Kemudian anak-anak itu menerobos masuk ke pabrik terbengkalai dengan menabrakkan mobil mereka. Anak-anak itu turun dari mobil dan Somi segera menyandera Kim dengan pisau. Itu semua mereka lakukan agar Se-hee mau melepaskan Ah-yeon. Karena terdesak, Se-hee pun melepaskan Ah-yeon. Setelah anak-anak itu pergi, Kim pura-pura pingsan lalu langsung dibopong oleh Jung-yeon. Ketika sampai di rumah, Jung-yeon dan Se-hee meletakkan Kim di kamar tidurnya. Ketika itu, Kim mendengar perkataan Se-hee, di mana Se-hee sedang mempersiapkan rencana busuknya yaitu membuat Kim hamil. Padahal Kim masih 14 tahun. Setelah Jung-yeon serta Se-hee meninggalkan Kim, Kim langsung membuka matanya. Dia melihat telapak tangannya. Ternyata sebelumnya, Juan sudah menulis nomor teleponnya di telapak tangan Kim, agar Kim bisa menghubungi Juan jika Kim membutuhkan bantuan. Sedangkan anak-anak, mereka panik karena sepertinya keadaan Ah-yeon cukup parah. Mereka bingung harus bagaimana secara mereka kan nggak bisa ke rumah sakit. Suk-soo lalu menyarankan agar mereka memanggil Dr. Park. Dia adalah dokter kenalan Tae-si. Tapi Juan menolak gagasan itu karena menurutnya Dr. Park hanya mau menolong jika mereka memiliki uang. Sementara mereka tidak memiliki uang untuk membayar Dr. Park. Keesokan paginya, Detektif Choi mendatangi seorang pria yang adalah kenalan Tae-si. Pria ini yang membantu anak-anak pergi naik kapal kemarin itu. Detektif Choi menanyakan tentang Tae-si dan anak-anak tersebut. Detektif Choi mengungkapkan kalau dia ingin sekali menemukan anak-anak tersebut. Kembali ke anak-anak, sekarang kondisi Ah-yeon terlihat semakin parah. Karena itu Somi bersikeras untuk memanggil Dr. Park. Somi memberitahu Juan untuk berhenti menjadi pengecut. Apalagi sekarang mereka memang sedang membutuhkan bantuan. Sementara itu di rumah Se-hee berperilaku seperti biasanya kepada Kim. Se-hee menjelaskan kalau anak-anak kemarin itu punya salah paham terhadap dirinya dan meminta Kim untuk tidak khawatir akan kejadian semalam. Se-hee lalu mengatakan Kim akan berhenti sekolah dan melanjutkan sekolahnya di luar negeri. Sedangkan anak-anak, mereka sekarang pergi ke gerejanya Sehun. Sehun dulunya adalah ayah angkat Juan. Anak-anak itu menelepon Dr. Park untuk datang merawat luka Ah-yeon. Dr. Park setuju melakukannya dengan biaya 5 juta won. Setelah itu, anak-anak turun dari mobil dan diam-diam masuk ke dalam gereja. Selagi pastor gadungan berkhotbah, anak-anak mencuri uang persembahan. Sore itu, Se-hee membawa Kim menemui Nyonya di kediamannya. Nyonya kemudian meminta untuk berbicara berdua dengan Kim. Nyonya bertanya apakah sebenarnya Kim tidak ingin melakukan hal ini, yaitu menjadi wanita untuk mengandung anak dari Nyonya dan Presiden. Kim menjawab kalau dirinya bersedia melakukannya, karena Kim ingin menjadi putri yang berguna bagi ibunya. Mendengar jawaban Kim, Nyonya pun menjadi lega dan sangat bahagia. Di tempat lain, Dr. Park akhirnya datang untuk mengobati Ah-yeon. Tentu saja, anak-anak itu dapat membayar Dr. Park dengan uang yang telah sebelumnya mereka curi dari kotak persembahan gereja. Sementara itu, di masyarakat sedang terjadi keresahan karena adanya undang-undang baru yang akan disahkan. Itu adalah undang-undang child shopping, di mana nantinya anak-anak bisa diperjualbelikan. Tentu saja banyak masyarakat yang juga tidak setuju akan hal ini. Malam itu, Sehun mengajak anggota Dewan Kwon ke rumah sakit Se-hee. Di sana, Se-hee memamerkan hasil inseminasi buatannya, di mana ada 9 embrio yang berhasil dibuat, tapi hanya satu saja yang terlihat paling sempurna. Jadi Se-hee menganggap embrio lainnya adalah sampah. Di depan mata Dewan anggota Kwon, Se-hee menggiling ke 8 jabang bayi yang tidak berhasil itu. Wah, bukan gila lagi sih ini wanita satu, nggak tahu deh namanya apa. Anggota Kwon tentu terkejut melihat pertunjukan sinting itu. Kembali ke anak-anak, akhirnya Ah-yeon siuman juga nih sahabat nonton. Somi dan anak-anak lainnya pun lega setelah melihat Ah-yeon membaik. Suk-soo lalu memperlihatkan pesan yang diterimanya dari kemarin. Itu adalah pesan dari Detektif Choi yang ingin bertemu dengan anak-anak. Setelah itu, Ah-yeon menemui Juan. Juan mengungkapkan kalau dia takut menghadapi Se-hee dan antek-anteknya. Juan merindukan masa-masa saat Tae-sik masih hidup, di mana mereka kerjanya hanya bersembunyi aja. Nggak seperti sekarang, harus kabur-kaburan melulu. Sebagai tanggapan, Ah-yeon menyatakan kalau dirinya juga kangen dengan masa-masa itu. Tapi Ah-yeon merasa kalau mereka nggak bisa lagi bersembunyi. Karena sebenarnya yang bersalah kan Se-hee dan antek-anteknya. Kenapa malahan Ah-yeon serta anak-anak lainnya yang harus ketakutan lalu bersembunyi terus-menerus seperti ini? Ah-yeon memberikan Juan kekuatan agar tidak merasa takut dan berani melangkah untuk memiliki hidup normal. Keesokan harinya, Suk-soo serta Ah-yeon menyamar jadi teknisi untuk membetulkan kunci kotak persembahan yang kemarin itu dibobol. Padahal yang ngebobol juga anak-anak itu kan.
Selagi membutuhkan kotak persembahan itu, Susu meletakkan kamera tersembunyi. Dari kamera itu, anak-anak dapat melihat bagaimana Sehun serta istrinya dengan serakahnya membuka amplop-amplop persembahan dari jemaat, lalu mengomentari persembahan itu jika jumlahnya terlalu sedikit. Kemudian, Sehun menerima satu amplop yang tertuliskan dari Yoon Jisoo. Itu adalah nama Juan saat mereka adopsi. Sehun dan istrinya kan taunya Juan udah mati ya, jadi mereka ketakutan melihat amplop tersebut. Namun Sehun dan istrinya juga melihat ada poster dukun gitu di dalam kotak persembahan. Jadi malam harinya, kedua orang serakah itu mendatangi dukun. Tentu saja dukunnya adalah Somi. Semua ini tentu adalah rencana anak-anak. Suami istri itu meminta agar si dukun memberikan mereka jimat untuk menangkis hantu Juan. Setelah menerima persembahan dari kedua orang serakah itu, Somi pun memberikan mereka sebuah jimat. Yang sebenarnya mereka berdua telah tertipu. Setelah menyelesaikan penyamarannya, Somi kembali ke anak-anak lainnya. Somi bingung kenapa kok Sehun serta istrinya senang banget mendapatkan jimat. Padahal kan mereka berdua pemimpin di gereja gitu loh. Emang banyak bunglon ya zaman now ini. Keesokan harinya, Sehun mengadakan upacara peringatan kematian untuk Eun-gyeol di depan beberapa jemaat. Eun-gyeol dulunya adalah sahabat baik Juan. Dengan pura-pura menangis, Sehun serta istrinya mulai mengenang putra mereka yang telah tiada. Namun tiba-tiba, Somi dengan berpakaian dukun melakukan gebrakan. Dia datang dong ke gereja, sembari mengatakan kalau dirinya sudah menemukan putra si pastor. Somi bahkan membuka aib si pastor dengan mengungkapkan kalau si pastor membawa jimat dari dukun. Sontak para jemaat syoklah melihat drama ini. Gak sampai di sana, Somi membuat kegaduhan dengan memunculkan Juan di sana. Saat melihat Juan alias Jisoo, Sehun mulai berteriak-teriak seolah-olah dia baru mendapatkan mukjizat karena Juan telah kembali kepadanya. Wah, gila sih fix ini orang. Sehun bahkan memeluk Juan di depan semua orang. Saat itulah Juan menyetrum Sehun hingga pingsan dan semua orang pun berlari pergi. Setelah drama itu, Sehun serta istrinya disidang dan dihajar oleh para anak-anak. Namun Sehun tidak menunjukkan penyesalan sama sekali. Dia malahan memandang hina Juan, sembari mengatakan kalau Juan adalah seorang penyuka sesama, mengatanya sebagai berdebah kotor. Ternyata Eun-gyeol adalah pacar Juan. Dan ketika Sehun mengetahui kalau Juan serta Eun-gyeol berpacaran, Sehun menyuruh Eun-gyeol untuk mati. Maka karena itulah Eun-gyeol bundir. Bahkan sampai sekarang, Sehun terus menuduh kalau Juanlah yang telah membuat Eun-gyeol mati. Tentu saja hal ini sangat melukai hati Juan. Amarah Juan memuncak sampai dia bertekad untuk menghabisi Sehun. Karena takut mati, Sehun memohon kepada Juan untuk mengampuninya. Bahkan Sehun bersedia memberikan seluruh uangnya yang ada di berangkas kepada Juan. Akhirnya Juan pun melepaskan Sehun dan mengambil uangnya. Anak-anak itu menyumbangkan uang tersebut kepada gereja lain. Sedangkan apa yang terjadi dengan Sehun? Junghyun The Gang mendatanginya, dan atas perintah Sehee, Junghyun langsung menghabisi Sehun di tempat. Agama orang yang serakah adalah uang, tahta, dan kuasa. Bagaimana anak-anak dapat menghadapi Sehee? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat tonton. Sampai jumpa.